Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa mulai kembali mencoba berdiskusi, belajar tentang diskusi tentang konstitusi ya. Di minggu kemarin saya hanya menyampaikan garis besar tentang mata kuliah konstitusi. Hari ini kita sudah sampai kepada materi pertama, yaitu terkait dengan sejarah atau pengertian tentang konstitusi itu sendiri. Ya, walaupun mungkin secara umum kemarin sudah saya sampaikan konstitusi itu apa sampai efek dan sebagainya, tetapi bagaimana memahami kita, karena kita akademisi maka harus kajiannya secara akademik juga. Oke. Yang pertama kita memahami tentang dari sisi etimologi, dari sisi bahasa. Jadi konstitusi itu dari konstituante. Nah, dulu pernah ingat enggak bahwa di negara kita itu juga pernah ada namanya Dewan Konstituante. Ini sebuah norma politik, hukum yang berbentuk pemerintahan negara yang biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Jadi pemahaman kita, arti daripada konstitusi itu sebuah norma politik. Norma itu bisa dikatakan sebagai aturan, kaidah. Hukum terbentuknya pemerintahan yang dikodifikasi. Artinya bahwa di dalam konstitusi itu harus ada kesepakatan bentuk namanya apa. Berarti sebelum 1945 kita belum punya konstitusi negara. Negara kita belum terbentuk, Indonesia. Ya, kalau wilayah kesatuan itu mungkin karena bentuk kerajaan. Pemerintahan kita adalah sejarah genealogi. Genealogi negara kita itu adalah kerajaan-kerajaan besar. Jadi ada Mojopahit, ada Sriwijaya, ada Demak, bahkan ada kerajaan-kerajaan kecil yang mungkin sampai hari ini masih keberadaannya ada, tetapi dalam nama negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan kampus kita ini termasuk sadurunge negara Indonesia, Mojopahit itu ya. Tetapi kalau kita bicara konstitusi negara, konstitusi ya harus ada kodifikasi. Mungkin di Mojopahit punya yang namanya sistem kenegaraan atau sistem kerajaannya. Kalau di dalam buku pemerintahannya itu ada buku Kertagama kalau Mojopahit itu. Jadi bagaimana penyelenggaraan daripada kerajaan itu sesuai dengan budaya dan adatnya, pasti ada struktur. Jadi raja itu seperti apa? Ada dewan penasehat, ada. Oke, itu terkait dengan nah, ada beberapa pakar yaitu Richard S.K. mengatakan bahwa konstitusi adalah pelaksanaan dari aturan-aturan hukum atau rule of law dalam hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Artinya menurut Richard K. ini bahwa konstitusi itu sudah berbentuk undang-undang, sebuah bentuk aturan yang mengatur antara hubungan antara yang rakyat dan pemimpin atau pemerintah. Jadi di situ undang-undangnya mengatur hak, struktur organisasi, bentuk negara dan apapun. Kemudian C.F. Strong mengatakan bahwa konstitusi adalah sekumpulan asas-asas yang mengatur, menetapkan pemerintah dan kekuasaan, hak-hak yang diperintah dan juga hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Artinya C.F. Strong ini lebih detail lagi berbicara secara teknis. Jadi dia memahami bahwa dia mengartikan bahwa konstitusi itu mengatur dan menetapkan, artinya di dalam konstitusi itu sudah diatur siapa yang menjadi pemimpin. Sistem negara kita tuh apa? Nek kerajaan ya kerajaan, nek republik ya republik, federal, atau sampai kepada mengatur bagaimana hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah atau rakyat atau masyarakat. Nah, ini agak lebih
teknis kalau CF Strong. Kalau Richard K masih umum ya, masih normatif. Jadi di sini CF Strong itu sudah bagaimana mengatur kekuasaan. Artinya kewenangan yang harus dijalankan sebagai penyelenggara. Ada yang mengatakan bahwa pemerintah itu kekuasaan yang memaksa secara sah. Artinya ketika kita di pemerintahan itu punya kekuatan memaksa secara sah. Bukan berarti memaksa untuk kepada yang buruk, tetapi bukan bisa juga yang hal yang artinya semua kebijakan pemerintah, tidak semua kebijakan pemerintah itu atau negara itu bisa disepakati oleh semua warga negara. Tetapi ketika itu sudah masuk di dalam sebuah konstitusi, maka harus dijalankan. Mau tidak mau harus dilaksanakan. Ketika ada yang melawan atau mau tidak sepakat dengan itu, ya harus tindak. Bisa dikatakan melawan konstitusi, atau bisa juga pemerintah, penyelenggara negara yang menyalahi aturan. Itu artinya bisa dikatakan inkonstitusional, melanggar konstitusi. Banyak cerita kayak Pilpres kemarin itu ada yang menafsirkan bahwa ini menyalahi konstitusi dan sebagainya. Ya tergantung pada sudut pandang dan cara pandang secara hukumnya seperti apa. Oke, itu jadi konstitusi zaman Yunani itu kumpulan-kumpulan peraturan yang kebiasaan yang semata-mata dijalankan oleh kaisar dan raja. Kemudian pada abad ke-7 ini lahirnya Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Piagam Madinah ini merupakan aturan pokok tata kehidupan bersama ini kalau umat Islam ya. Jadi pertama konstitusi, undang-undang kesepakatan atau ketatanegaraan menurut Islam itu adalah adanya Piagam Madinah. Anda ingat hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Dia diterima di kaum muhajirin kan. Di situ Rasulullah bertemu dengan masyarakat Madinah dan membuat sebuah kesepakatan yang intinya isinya bukan untuk umat Islam saja. Kaum Quraisy, kaum itu masuk dalam perjanjian itu sehingga terjadilah tata kehidupan bermasyarakat dan dalam sebuah bentuk negara. Ini abad 7. Kemudian pada abad paruh kedua atau abad ke berapa ini? 17, kaum bangsawan Inggris menandai revolusi tanah, menghadiri absolutisme kekuasaan raja, menggantikan parlemen, pemegang kedaulatan. Akhirnya revolusi pada 1976 Inggris menetapkan konstitusi sebagai dasar negara yang berdaulat. Artinya dalam perkembangan pasca Piagam Madinah itu di negara-negara luar selain Jazirah Arab ya, di kerajaan Roma Inggris itu menjadikan kebijakan raja. Jadi kaisar raja ketika itu ucapannya, kebijakannya menjadi titah, menjadi sebuah konstitusi. Akhirnya ditetapkanlah ucapan raja itu menjadi sebuah peraturan konstitusi sebagai dasar negara. Ini yang berdaulat. Artinya raja ketika itu ya tidak semena-mena. Raja itu juga ada yang harus bijaksana dan sebagainya. Itu ya. Ini awal-awal. Kemudian konstitusi dalam model tertulis ini dipelopori oleh Amerika. Jadi kalau dulu titah raja itu hanya sepakati diyakini oleh masyarakat rajanya, kemudian sekarang untuk tertulis ini dipelopori oleh Amerika. Jadi ada apa ya dalam ilmu hukum kemarin itu apa ya aliran-aliran itu lupa. Kemudian diikuti oleh berbagai negara-negara di Eropa. Ya.
Konstitusi ini sebagai undang-undang dasar bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi perwakilan muncul sebagai pemenuh kebutuhan rakyat akan lembaga perwakilan atau legislasi. Nah, ini perkembangan awal. Di produk hukum itu kan ada yang dari Madinah itu, ada yang dari Inggris, Amerika ini dalam hukum ya. Nah, akhirnya kelembagaan atau yang dibutuhkan itu akhirnya dipermanen. Kalau kita bicara hukum berarti harus ada institusi yang membuat dan menetapkan. Kalau sebelumnya aja kaisar. Nah, ini kan dalam bentuk karena munculnya konsep demokrasi yang diawali dari Amerika, maka ada institusi, lembaga, perwakilan. Kalau di negara kita ada lembaga perwakilan masyarakat atau sila keempat dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya ada lembaga institusi yang merumuskan tentang undang-undang dasar atau konstitusi, sehingga menjadi sebuah produk hukum yang harus ditaati oleh warga negara dan siapapun yang posisi dalam negara. Nah, kemudian sejarah lahirnya konstitusi di negara kita seperti apa? Jadi di awal saya sampaikan bahwa negara Indonesia itu mengundang-undang dasar 45, berarti negara kita baru pasca kemerdekaan itu negara itu terbentuk. Kalau kita tadi bicara tentang genealogi kerajaan atau negara itu bentuk kerajaan, ya semi-semi itu. Ya, jadi di Indonesia lahir konstitusi di Indonesia ini sebagai negara hukum. Konstitusi dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 45 ini dirancang pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 16 Juli 1945 yang disahkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945. Setelah diamandemen 1945 mengelompokkan pokok-pokok dan fungsi lembaga di dalam lembaga legislasi seperti bentuk pemisahan kekuasaan atau trias politika. Jadi pada tahun itu akhirnya dibentuklah atau pembagian kekuasaan. Ada power sharing, pembagian kekuasaan, atau dengan istilah trias politika. Ada yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Artinya harus ada yang menetapkan atau yang membuat undang-undang, ada yang menjalankan undang-undang, ada yang mengawasi atau menegakkan undang-undang. Ini secara apa yang kita pahami tentang legislatif. Legislatif ini adalah badan yang berkuasa membuat hukum legislatif yang dipresentasikan pada 3 lembaga, yaitu MPR, DPR, yang sekarang DPD. Jadi kalau bicara sekarang itu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada DPR, ada DPD. Kalau zaman Orde Baru, kalau ono DPD, sing ono itu fraksi ABRI utusan daerah. Kalau sekarang kan DPD, ya. Kemudian eksekutif ini diartikan sebagai kekuasaan pemegang raja atau presiden, kepala rumah tangga. Jadi ini pelaksana yang dibantu oleh menteri-menteri atau kementerian atau istilahnya kabinet. Nek kabinet pahamu kan lemari ku Pak. Wah, sing isine kotak-kotak. Nanti slot-slot. Slot-slot di sini maksudnya adalah urusan-urusan. Jadi ada menteri pendidikan, ada kesehatan, ada agama, ada sosial, ada politik, ada hukum. Banyak sekali, terserah pada kebutuhan masyarakat.
Kementerian ini juga mengalami berbagai macam bentuk ya. Di zaman-zaman Orde Baru, Orde Lama, atau reformasi itu menyesuaikan dengan kebutuhan dan urusan yang lagi dibutuhkan. Kayak sekarang itu akan muncul menteri urusan haji dan umroh. Loh, ya apa rek? Kok sami muncul ngono? Iki zaman era Prabowo ya. Zamannya Jokowi, SBY munculnya menteri urusan desa. Kemendes. Kementerian Desa dan PDT. Jadi desa tertinggal perumahan itu jadi dulu zamannya Pak Harto enggak ada. Zaman Orde Baru semua pemerintahan itu di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Nah, sekarang Kementerian Dalam Negeri itu yang menangani semua pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga pemerintah desa. Cuma pemerintah desa dipecah lagi menjadi Kementerian Desa dan Perumahan. Bahkan dulu ada zaman SBY Menteri Otonomi Daerah. Loh, berarti itu yang ngurusi tentang urusan kementerian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bagaimana koordinasinya? Bagaimana pembagian anggarannya? Bagaimana kewenangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah? Itu ada kementerian kalau kita bicara. Nah, ini tergantung kepada dulu pernah muncul Kemenristek Dikti. Di perguruan tinggi itu ada kementerian dewe. Di Kemendikbud dewe, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan sendiri, Kementerian Perguruan Tinggi dan Riset itu ada sendiri. Nah, kalau sekarang mungkin Kementerian Pendidikan menjadi satu. Di pendidikan mulai pendidikan dasar sampai perguruan tinggi jadi satu. Di bawah Dirjen Dikti, di bawah Kemendikbud. Kemudian di era Prabowo ini akan muncul Kementerian Ristek dan BRIN. Oh, apa itu? Penelitian ya. Jadi riset-riset yang dilakukan oleh akademik atau jenis perguruan tinggi atau lembaga swasta yang melakukan riset tentang kehidupan baik secara teknologi maupun apapun nanti di situ banyak. Nah, eksekutif itu tergantung pada kebutuhan kala itu atau mungkin ya, bisa juga semakin kalau Anda mempelajari ilmu birokrasi, saya kira urusan itu cenderung masyarakat semakin kompleks persoalan hidupnya. Ya. Dulu zaman saya kuliah, kapatek butuh HP nih. Handphone gak patek butuh. Sing dibutuh nopo? Mesin ketik. Loh. Setelah itu meningkat 2000-an, 2005 ke atas, mahasiswa wajib punya laptop. Orang sekolah dari tingkat SMP maupun wajib punya. Delok nang ngene Al-Amin waktu itu, sekolah sanawiyah wis wajib punya laptop. Walaupun kredit rek, di sekolah daftar masuk Al-Amin langsung dapat laptop satu-satu. Dicicil selama 3 tahun. Oh, ngono piye. Kuliah yo ngono. Sekarang tidak hanya laptop, harus punya handphone, Pak. Minimal RAM 4, Pak. Iku nek RAM 3 lho, ya loading kesuwen, Pak, iso dibuat, Pak. Itu ya. Jadi kalau eksekutif yang kita bahas ini artinya lebih luas. Lembaga eksekutif itu mencakup para pegawai negeri, sipil, militer, itu di bawah eksekutif. Sebenarnya kayak Polri, Jaksa Agung, itu kan ranahnya di yudikatif. Tetapi operasionalnya karena ada kegiatan rutin yang harus dijalankan dan banyak koordinasi dengan berbagai pihak kementerian, maka di bawah kendali presiden. Tapi kalau TNI Polri, panglima tertinggi yo presiden. Yo ono panglima TNI, tapi
pangtinya, panglima tertinggi, komando tertinggi, ya presiden deh. Misalnya Mojokerto bumi hanguskan TNI, kirimkan, oh ya lunas. Ya, jadi lembaga eksekutif yang di bawah presiden ini dibantu oleh menteri dan sebagainya, ini diatur dalam undang-undang atau dalam konstitusi kewenangannya. Jadi kewenangan menteri itu ada departemen. Dulu itu ada istilahnya menteri muda, ada menteri. Nah kalau di eranya SBY itu ada menteri, ada kementerian. Di zaman Orde Baru ada menteri muda, ada departemen non departemen. Artinya ini pengaruh pada garis koordinasinya. Ada kementerian itu hanya ada di pusat, tidak ada birokrasi di bawahnya. Artinya jalurnya vertikal. Ada yang kementerian jalurnya sampai ke tingkat kecamatan. Kalau menteri pertahanan itu berarti kan pusat. Di daerah tidak ada. Kalau TNI mungkin bisa juga sampai ke kecamatan, Koramil dan Polsek. Kesehatan bisa juga sampai ke Kemenang. Jadi ada birokrasi yang vertikal, ada yang horizontal. Horizontal itu hanya sebatas di daerah-daerah masing-masing. Jadi itu pertanggungjawabannya di bawah kepala daerah masing-masing. Kalau di bawah naungan bupati, ya dia bertanggung jawabnya kepada bupati, SKPD yang di bawah naungan. Dan pengangkatannya yang menetapkan, yang memberikan SK adalah bupati. Tetapi ada organisasi atau departemen yang vertikal, sama bupati hanya koordinasi dok. Contohnya Kemenang, itu pengangkatan kepala Kemenang itu bukan diangkat oleh bupati, tetapi kanwil, dinas di atas. Sama bupati hanya, jadi dia tidak bertanggung jawab pada bupati, tetapi dia berkoordinasi dengan bupati karena wilayah kerjanya di kayak Kapolres itu ya juga bukan yang angkat bupati, ngangkat ya pusat Itu kalau kita bicara lah, hal-hal yang seperti ini diatur di dalam konstitusi. Ya bisa juga dirubah. Misalnya dulu di era Orde Baru dan era reformasi beda. Jadi dulu itu TNI itu punya dua fungsi ABRI, dua fungsi TNI. Jadi dia punya fungsi pertahanan, juga punya fungsi politik. Artinya apa? Dia juga berperan di dunia pertahanan, punya tanggung jawab di bidang pertahanan, juga terlibat dalam bidang politik. Makanya dalam kebijakan-kebijakan politik TNI ikut memutuskan. Buktinya apa? Dulu ada fraksi ABRI, fraksi TNI, Polri, itu ada yang duduk di lembaga legislasi. Jadi dulu itu sampai di tingkat kabupaten. FISIP ini pernah dekannya adalah pernah menjadi ketua fraksi ABRI di DPRD Kabupaten Mojokerto. Pak Mul yang rumahnya Pacet itu dulu dekan FISIP ini dulu adalah dia dari fraksi ABRI. Jadi ada tentara, ada TNI yang ditugaskan dalam bidang politik untuk mengikuti proses legislasi. Itu dulu. Kemudian di era reformasi protes lu kenaan Pak, TNI masyarakat sendiri, cara preman itu senjata sembarang kalian. Akhirnya disalahgunakan oleh kekuasaan. Ya tidak untuk memerangi masyarakat, tetapi paling tidak informasi dan segalanya menekan masyarakat bisa dengan TNI. Akhirnya ngadakan pengajian harus bahkan apapun harus apa. Akhirnya banyak tekanan-tekanan, banyak dimanfaatkan oleh eksekutif, khususnya penguasa presiden. Akhirnya masyarakat berontak. Akhirnya apa? Dua fungsi ABRI ini menjadi dicabut. TNI adalah milik negara. TNI adalah milik rakyat, bukan milik golongan
partai politik dan jadi TNI itu harus netral. Posisinya adalah sebagai negara, pertahanan negara, bukan ngurusi kekuasaan. Makanya sekarang itu kan walaupun mungkin banyak para pensiunan, para purnawirawan banyak jadi pejabat negara, itu kan pasca dia menjadi anggota TNI. Bahkan menteri dalam negeri kita itu kan mantan Kapolri. Mosok Kapolri itu jadi menteri dalam negeri. Ono si mantan Panglima jadi menteri pertanahan loh. Ya, ada mantan Kapol Kabar Eskrim jadi kepala Bulog loh. Ya, bahkan mantan tentara sekarang bisa jadi presiden. Tapi kan sudah purnawirawan. Nah, tapi kalau zaman dulu ada yang TNI itu menduduki jabatan-jabatan politik. Nah, kembalinya TNI dan Polri ke fungsi ABRI itu ketunggal, wis kembali lagi ke barat. Makanya sekarang kampanye itu TNI, Polri, ASN harus netral. Itu adalah pejabat negara. Pemerintahan boleh ganti, eksekutif boleh ganti siapapun, tapi tentara, ASN, Polri harus ada. Nah, ini perubahan-perubahan konstitusi yang di negara kita pernah terjadi, dan kita banyak perubahan dan dinamika konstitusi di negeri kita. Saya kira mengalami banyak perubahan, baik itu dipengaruhi oleh situasi politik internal maupun eksternal. Yang internal koyok reformasi 97, pecahnya reformasi itu kan berarti ada perubahan. Kalau zamannya Orde Lama ke Orde Baru itu ada revolusi. Nah, sekarang kan reformasi. Bonek saiki rekognisi kalau saya maksudnya. Kalau sekarang mungkin rekognisi, pengakuan ya. Ini adalah sebuah dinamika kehidupan bernegara kita sesuai dengan ada yang melalui jalur konstitusi itu. Nek jalur konstitusi ya majunya harus melalui MK ini. Ada Mahkamah Konstitusi. Artinya inilah yang menjadikan lembaga atau institusi pengawal daripada konstitusi itu. Undang-undang itu dijalankan atau tidak, atau melanggar baik itu di eksekutif maupun legislatif. Sini. Kalau putusan MK ini memperbolehkan ya lanjut. Kalau ada anulir perubahan, misalnya kayak kemarin perubahan usia jabatan atau periodisasi dari kepala negara atau kepala pemerintahan, ya sah menurut konstitusi. Kalau konstitusi itu mengatur tidak boleh, ya tidak boleh. Ketika harus boleh, harus apa prosesnya? Ya harus melalui jalur judicial review atau melalui kajian di persidangan MK, Mahkamah Konstitusi, mahkamah tertinggi terhadap pelaksanaan daripada konstitusi di negara kita. Nah, dinamika ini akan terus berkembang, Pak. Kayak kemarin masa kejabatan kepala desa, kok iso moro-moro tambah 2 tahun itu? No. Nah, pasti ada dinamika politik yang ada di tingkat pemerintah desa, sehingga masa jabatan kepala desa itu bisa bertambah atau bisa juga berkurang. Kenapa? Ya mungkin karena kemarin Pak Lurah itu kalau undang-undang yang lama bisa dipilih kembali sampai 3 periode. Tetapi kan masa jabatannya 5 tahun, 6 tahun. Nah, ini hal-hal yang terjadi di negeri kita, atau dinamika politik, dinamika perubahan konstitusi yang terjadi. Bahkan dulu pernah ada wacana mau presiden 3 kali. Nah,
Kenapa ini kok 2 kali? Ini karena kita belajar dari masa Orde Baru yang mana konstitusi itu mengatur, memberikan kesempatan bagi kepala negara atau pemerintahan itu bisa dipilih kembali. Nah, nek dibatasi jelas 2 tahun, maka tidak bisa menang. Tapi kalau baik dapat dipilih kembali, ya terus leren-leren ya, akhirnya sampai 5 periode itu. Nah, kita belajar dari perubahan pergantian itu, maka konstitusi kita membatasi 2. Sak kuat-kuatnya wong kalau orang periode ya sudah selesai. Katakanlah nanti Jokowi ini kan dianggap orang yang superior. 2 periode ini sangat besar kepercayaan masyarakat dan perubahan di masyarakat. Tapi nek wis masa jabatan kita ya sudah. Ya kembali lagi menjadi masyarakat biasa. Tetapi ketika dia menjadi presiden, ya memang dia punya power yang sangat kuat. Sampai-sampai sampean ditinggali apa mbek bapak sampean? Utang Pak, nah iki ditanggali apa warisan apa negara Pak, wah Oke. Kemudian yudikatif ini adalah badan pelaksanaan undang-undang. Posisi masing-masing lembaga ini setara. Artinya menjadi lembaga tinggi negara. Jadi antara legislasi, eksekutif, yudikatif ini sebenarnya adalah setara. Anda ingat nggak ketika belajar tentang struktur negara bahwa dulu itu ada lembaga tertinggi negara, MPR. Ada lembaga tinggi negara, Presiden, MDPR, MP, DPA, BPK, itu kan dulu. Nah sekarang lembaga tertinggi negara itu adalah supremasi hukum, Undang-Undang Dasar. MPR saya ini posisinya ya kayak legislatif enggak, tapi mungkin kinerjanya, tugasnya bukan seperti legislasi. Ya ono sing hal-hal urusan yang sifatnya negara, sehingga produktivitas MPR itu bukan undang-undang tetapi TAP MPR, garis besar, melantik presiden, memberhentikan presiden, membuat konstitusi, itu adalah ranahnya MPR. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah yudikatif. Jadi posisi lembaga ini sebagai tinggi negara yang memiliki korelasi yang sama sehingga menjalankan fungsinya sebagai check and balance, keseimbangan antar lembaga tinggi negara. Makanya yo heran nih misalnya DPR ambek presiden rame misalnya, ya artinya berdebat. Dinamika politik ini mungkin ada ketika Anda mengamati, lho Pak saiki yo iupake yo Pak. Artinya apa? Naiknya beliau menjadi presiden itu karena didukung oleh koalisi partai. Nah, partai itu yang duduk di lembaga legislasi. Harapannya ketika yang memimpin pemerintah yang berada di legislasi itu seirama, artinya bisa berkolaborasi, bisa bersinergi antara yang merumuskan kebijakan dan yang melaksanakan. Jadi terkadang oposisi juga penting, tapi ini kadang kita kalau nggak imbang, nggak terbiasa dengan oposisi, ya dianggap rame gelotane. Nah ini misalnya ada undang-undang yang tidak ditetapkan karena DPR-nya ngotot tidak mau misalnya, atau mungkin tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat. Misalnya apa? Pemilihan presiden secara proporsional atau secara terbuka, tertutup dan terbuka kemarin misalnya. Walaupun mungkin di terbuka itu mekanismenya seperti apa, tertutup mekanismenya seperti apa, mereka punya kelemahan masing-masing. Ya sing jenenge pemimpin ya saya nak tertutup aja. Sing bagi pemain politis
enak tertutup. Cara nyangoni gak akeh ngono kan. Cara DPR wong 500, sangon wong 300 beres kan. Nah ini terbuka, masyarakat Indonesia berapa juta ini. Itu nih ngomong praktis-praktisan. Tapi kan semua ada manajemennya, ada mekanismenya. Itu baru ketika mau menentukan. Lah di zaman Orde Baru, masyarakat nggak dilibatkan untuk memilih bupati, memilih gubernur, milih presiden. Si milih adalah sistem tertutup. Jadi anggota legislasi MPR ketika itu bisa memilih pemimpin di daerah maupun di pusat. Jadi kalau Pak Mahmud Zain yang punya kampus ini, dia menangi rek, gak pilihan bupati, yang memilih itu adalah anggota DPRD. Jadi sing milih ya memang 55, 50 itu. Jadi cara saiki loh. Ya mau 55 ya, sini juga 30 dia. Tetapi dulu karena anggota partai atau lembaga legislasi itu didominasi dari partai Golkar, maka pilihan ya mesti menang deh. Nah, saya hampir 90% anggotanya partai ini Golkar misalnya, golongan karya. Nek pilihan musuhnya PDI lah, PDI dari lorong kursi 10 kursi kene 90, ya mesti menang. Akhirnya Pak Harto jadi terus. Nah, kalau Anda amati komposisi dari lembaga kreasi politik itu, ya dinamika seperti itu. Jadi sekarang itu ada koalisi partai, pendukung pemerintah maupun oposisi dalam. Jadi salah satu undang